Bapak Ibu, dosen itu harus memiliki atau melakukan 3 tugas. Yang pertama yaitu pendidikan atau pengajaran. Jadi di mana dosen itu yang memberikan pengajaran materi di kampus atau di kelas seperti itu. Yang kedua, ada namanya penelitian. Dosen harus melakukan penelitian. Terakhir, dosen harus melakukan pengabdian seperti saat ini. Nah, tadi sudah diperkenalkan oleh moderator Bapak Ibu. Nama saya Ibrahim Hikmah FVC, atau lebih dikenal atau lebih akrab dengan dipanggil Bram seperti itu. Saya dosen hukum di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Di sebelah kanan saya ada Ibu Marini, beliau dosen ilmu komunikasi. Nah, jadi kami di sini bersinergi Bapak Ibu dan bersinergi juga dengan Desa Sawo Jajar ini untuk memberikan edukasi dan nanti terakhir aplikasi bagaimana promosi melalui teknologi digital ini bisa berjalan seperti itu. Sedikit Bapak Ibu, saya mau memberikan pemantik pengantar lebih kurang 5 menit. Nanti rekan saya Mari ini akan memberikan terkait masalah praktek aplikasi. Bagaimana desa bisa melakukan promosi melalui teknologi informasi atau digital agar bisa Desa Sawo Jajar ini potensinya UMKM atau apa yang ada yang dihasilkan di desa ini bisa dilihat, dikenal atau bisa dipromosikan melalui teknologi informasi atau digital marketing Bapak Ibu. Nah, berbicara tentang promosi usaha desa melalui teknologi informasi Bapak Ibu, sekarang mau nggak mau Bapak Ibu kita harus melek teknologi seperti itu. Apalagi ada istilah teknologi industri 4.0 to 5.0 maupun social engineering 5.0. Artinya apa? Sekarang sudah transisi dari yang konvensional ke teknologi informasi melalui platform-platform yang ada, melalui sosial media yang ada seperti itu. Platform yang ada sekarang yang eksis ya kan. Kalau yang sudah lama Facebook. Semua umur bisa menggunakannya seperti itu dan itu sangat mudah. Dan sekarang itu bisa jadi marketplace juga untuk jual beli online dan seterusnya, untuk mempromosikan dan seterusnya. Nah, kalau Facebook tadi bisa melalui video, narasi, desain gambar dan seterusnya. Ada Instagram, bisa desain, bisa video seperti itu. Ada yang lebih enak lagi sekarang, TikTok. Nah, TikTok ini juga tadi, ini terobosan yang sangat bagus Bapak Ibu. Walaupun tadi banyak menyebut kuota TikTok ini, tapi tadi informasi-informasi ini sangat banyak yang bisa kita dapatkan, Twitter dan seterusnya. Nah, biasanya Bapak Ibu, kalau saya kan basicnya hukum, saya melakukan pengabdian, saya pendampingan hukum seperti itu Bapak Ibu. Terkait ada yang konsultasi, ada yang sharing ke kampus hukum maupun ke kantor yayasan saya terkait pidana, perdata, dan lain-lain seperti itu. Nah, tapi pada kesempatan ini saya diberikan amanah oleh kampus untuk ke Desa Sawo Jajar. Desa Sawo Jajar ini tadi nggak asing untuk saya karena istri saya orang sini. Istri saya orang Widodo Kandang, anaknya Pak Darno. Nah, itu istri saya. Saya juga ada pelang itu saya buat ya kan, LBH saya. Nah, sekarang tadi zamannya teknologi industri, social engineering, dari yang konvensional menuju digital marketing. Kalau kemarin-kemarin Bapak Ibu toko, pasar, mall itu penuh, sekarang sudah transisi. Sudah nggak ada lagi orang yang mau terjun ke pasar, ke lapangan dan seterusnya. Kebanyakan orang-orang sekarang melalui promosi digital tadi, digital marketing, melakukan pemasaran itu melalui digital tadi. Bebas ya platformnya apa saja Bapak Ibu ya, Topi dan seterusnya bebas. Yang penting tadi Bapak Ibu semua bisa mengaksesnya, bisa masuk dan seterusnya. Nanti Bu Marini terkait masalah praktek dan seterusnya. Nah, contoh kecilnya misalkan saya kebanyakan promosi jasa hukum saya itu melalui sosial media. Nanti Bapak Ibu bisa cek di platform saya, sosial media saya seperti itu, baik dari Google, ada dari Facebook
dari Instagram, dari TikTok, ditulis saja Bram Hikmah, keluar apa aktivitas saya dan seterusnya saya share biasanya ke sosmed tersebut. Nah, terkadang tadi dengan saya meng-share, memberikan informasi, edukasi dan seterusnya, ada orang yang interest, ada orang yang tertarik mau minta bantuan hukum dengan saya seperti itu. Akhirnya tadi kayak kontrak kuasa dan seterusnya, dari pendampingan hukum pidana maupun perdata, dari yang kejahatan maupun tadi privat, perceraian, buat prestasi, ikat janji dan seterusnya. Nah, begitu juga tadi Bapak Ibu terkait potensi usaha yang ada di Desa Sawah Jajar. Tadi Pak Kades melihat ya, share ya, yang bukan saya dengar sambil saya duduk ya kan, banyak potensi yang ada di Sawah Jajar ini. Tetapi tadi dari Bu Marini dan tim mengecek dan seterusnya ya kan, searching ya masih minim seperti itu terkait profil desanya di Google, di sosmed lain-lainnya, terus tadi mencari Sawah Jajar dengan tag lain, hashtagnya masih banyak yang belum tampil. Nah, kesempatannya Bapak Ibu, nanti ada praktisinya Bu Marini. Bu Marini dosen prodi ilmu komunikasi. Memang giatnya, pegiat tentang ilmu komunikasi. Nanti ditunjukin sama Bu Marini di prodi ilmu komunikasi ya kan. Ini bisa membuat profil desa, terus tadi branding, terus membuat digital marketing Bapak Ibu yang ada di Desa Sawah Jajar ini. Nanti dikasih kursus singkat lah dengan Bu Marini seperti itu, bagaimana caranya dan seterusnya, mengedit di Canva ya kan, di aplikasi-aplikasi dan seterusnya. Nah, terus Bapak Ibu yang terakhir, ada hal yang saya harus sampaikan juga terkait masalah bonus demografi. Bonus demografi ini Bapak Ibu, di mana kondisi penduduk usia produktif ya 15 sampai dengan 65 tahun itu lebih banyak saat ini daripada yang non produktif dari 65 dan seterusnya. Nah, makanya disebut dengan bonus demografi. Terus juga tadi dengan adanya bonus demografi ini banyak persaingan ekonomi. Makanya saya bilang sekarang siapa yang bisa melek dengan teknologi maka dia enak untuk bergeraknya. Saya ambil contoh, saya dapat informasi ada teman-teman ya kan dan seterusnya, banyak, ada beberapa ya, lebih dari 5 orang di Desa Sawah Jajar ini yang menjadi kreator YouTuber seperti itu, tapi nggak ada expose. Ada salah satunya namanya Jaka kalau nggak salah, dia punya akun YouTube itu yang salary-nya 15 sampai 20 ribu per bulan. Kelihatan mungkin dia tadi kalau namanya konten kreator ya, YouTuber ya kan, yang memang bekerja menggunakan platform media seperti itu, nggak kelihatan dia kerja, tapi dia per bulan cuannya, dutanya, pundi-pundinya ngalir terus. Ada juga mahasiswa UPO ya di Sawah Jajar juga, saya lupa namanya siapa, dia konten kreator tentang games dan seterusnya, dia post dan seterusnya. Nanti cuannya banyak juga, santai dan seterusnya. Nah, makanya saya bilang Bapak Ibu punya potensi tadi terkait masalah BUMDes ya kan, UMKM dan seterusnya. Kalau kata Pak Kades tadi, sharing aja biar enak, biar tadi masyarakat kena seperti itu. Nanti Bu Marini seperti itu. Saya pemantik aja Pak Kades ya kan, biar buka paradigma, membuka mindset dan seterusnya. Jadi bonus demografi Bapak Ibu sampai dengan tahun 2035 seperti itu Indonesia. Jadi penduduk Indonesia sendiri lebih kurang 270 juta. Kalau dibandingin Malaysia dikit 30 juta. Kita 270 juta, berlipat-lipat. Dan 80% saat ini produktif seperti itu. Nah, kalau misalkan tidak dimanfaatkan Bapak Ibu, kondisi saat ini, momentum saat ini, maka kita tertinggal. Nah, pas. Jadi kami datang dari Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, ada beberapa hari ini terkait masalah promosi usaha desa melalui teknologi informasi. Ini dari kami, saya dari
Hukum, Ibu Marini dari Ilkom, kemarin itu dari Hukum ya kan, rancangan undang-undangan. Ini masih ada 3 agenda lagi. Nah minimal tadi Pak Kades ya kan dengan Hukum bisa sinergi seperti itu. Gak apa-apa Bapak Ibu sini yang punya usaha dan seterusnya, gimana cara untuk branding, untuk bisa berkreasi dan seterusnya kalau mau belajar ke Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Apalagi saya dengar kemarin-kemarin ada namanya FPP, Fakultas Pertanian dan Peternakan, ini sudah duluan seperti itu. Sekarang kesempatan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Di UNPO ada 4 fakultas Bapak Ibu. Ada Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, ada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, ada Fakultas Pertanian dan Peternakan, yang terakhir Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer.